Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Aryan Sastroy dari kelas tadi akan membawakan 9 nama kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Kerajaan Terlak. 1. Lokasi kerajaan. Kerajaan Terlak terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh Timur di Provinsi Aceh, Indonesia. Lebih tepatnya pusat kerajaan ini berada di daerah yang dulunya bernama Peulak atau Terlak, yang kini menjadi sebuah kecamatan di Aceh Timur. 2. Sumber sejarah Kerajaan Terlak. Kerajaan Terlak yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara memiliki beberapa sumber kerajaan yang memberi informasi mengenai keberadaannya. Sumber-sumber ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan kerajaan tersebut. Berikut beberapa sumber kerajaan sejarah Kerajaan Terlak. 1. Naskah Hikayat Aceh. 2. Naskah-naskah kuno. 3. Catatan-catatan sejarah. 4. Penelitian arkeologi. Selain sumber-sumber di atas, beberapa artefak juga dianggap sebagai bukti kerajaan Terlak, antara lain 1. Mata uang. 2. Makam Raja Benua. 3. Stempel kerajaan. 3. Kehidupan politik kerajaan Terlak. Kehidupan politik kerajaan Terlak diwarnai oleh beberapa aspek penting, mulai dari sistem pemerintahan, dinasti yang berkuasa, hingga konflik dan integrasi dengan kerajaan lain. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kehidupan politik di kerajaan Terlak. 1. Sistem pemerintahan monarki. 2. Dinasti. Dinasti terbagi beberapa wilayah: dinasti Aziziyah, dinasti Meurah, dan peran utama ulama dan tokoh agama. 2. Masa pemerintahan sultan, kepemimpinan seumur hidup. 2. Masa kejayaan. 3. Konflik dan integrasi. 1. Konflik internal. 2. Hubungan dengan Sriwijaya. 3. Perjanjian Aluminium. 4. Integrasi dengan Samudra Pasai. 4. Perkembangan hukum Islam. 2. Kerajaan Samudra Pasai. 1. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Lokasi tepatnya berada di sekitar kota Lok Sumena dan Aceh Utara. 2. Samudra Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara meninggalkan beberapa sumber sejarah penting yang memberikan informasi mengenai keberadaannya, perkembangannya, dan perannya dalam menyebabkan penyebaran agama Islam. Sumber-sumber ini penting untuk merekonstruksi sejarah dan memahami konteks kerajaan tersebut. Beberapa sumber kerajaan Samudra Pasai. 1. Hikayat Raja-Raja Pasai. 2. Tatanan Musrafi asing. 3. Bukti arkeologis. 4. Sumber sekunder. 3. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai diwarnai oleh beberapa aspek penting, mulai dari sistem pemerintahan, suksesi kepemimpinan, hubungan dengan kerajaan lain, hingga penerapan hukum Islam. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sistem pemerintahan. 2. Suksesi kepemimpinan. 3. Masa pemerintahan sultan-sultan terkenal. 4. Hubungan dengan kerajaan lain. 5. Hukum Islam. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik kerajaan. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Lokasi Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung barat Pulau Sumatera yang sekarang merupakan wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Sumber sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki beragam sumber sejarah yang memberikan informasi penting mengenai keberadaan, perkembangan, dan keruntuhannya. Sumber-sumber ini sangat krusial dalam memahami sejarah Aceh secara komprehensif. Berikut adalah beberapa sumber utama sejarah Kerajaan Aceh. Hikayat 1. Hikayat Aceh. 2. Bubar Tunus Selati. 3. Catatan Musafir Eropa. 4. Surat-surat dan dokumen resmi. 5. Peninggalan arkeologis. 6. Sumber-sumber Tiongkok. 7. Mata uang. Kehidupan politik di Aceh memiliki sejarah kerajaan yang panjang dan kompleks, diwarnai oleh berbagai sistem pemerintahan, pengaruh agama Islam yang
kuat serta interaksi dan kekuatan eksternal. Berikut adalah gambaran umum mengenai kehidupan politik di Aceh dari masa kerajaan hingga masa kini. 1. Masa kerajaan Aceh Darussalam. Ya. 2. Masa kolonial Belanda. 3. Masa kemerdekaan Indonesia. 4. Masa politik Aceh masa kini. 4. Lokasi Kerajaan Siak Sri Indipura. Kerajaan Siak Sri Indipura terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau, Indonesia. Ya. 2. Sumber sejarah Kerajaan Siak Sri Indipura yang pernah berdaya di wilayah Riau memiliki beberapa sumber sejarah yang penting untuk memahami keberadaan dan perkembangannya. Sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai asal-usul silsilah raja, peristiwa penting, dan aspek-aspek kehidupan di kerajaan tersebut. Berikut adalah beberapa sumber sejarah Kerajaan Siak Sri Indipura. 1. Tufat Al-Nafis. 2. Silsilah Raja-Raja Siak. 3. Catatan dan laporan kolonial. 4. Peninggalan arkeologis dan bangunan bersejarah. 5. Tradisi lisan dan cerita rakyat. Ya. 3. Kehidupan politik Kerajaan Siak Sri Indipura. Kehidupan politik Kerajaan Siak Sri Indipura diwarnai oleh berbagai dinamika, mulai dari sistem pemerintahan, suksesi kepemimpinan, hubungan dengan kerajaan lain, hingga pengaruh kolonial. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kehidupan politik di Kerajaan Siak Sri Indipura. 1. Sistem pemerintahan. 2. Suksesi kepemimpinan. 3. Hubungan dengan kerajaan lain. 4. Masa pemerintahan Raja Kecil. 5. Pengaruh kolonial. 3. 5. Kerajaan Kampar. Lokasi Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar menunjuk pada beberapa kerajaan yang pernah ada di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau, Indonesia. Untuk memperjelas, kita akan membahas dari lokasi dari dua kerajaan utama di wilayah Kampar. 1. Kerajaan Kampar Kiri, juga dikenal sebagai Kerajaan Gunung Sahlian. 2. Kerajaan Kampar yang lebih besar dari awal. 2. Sumber Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau memiliki beberapa sumber sejarah yang memberikan informasi mengenai keberadaannya. Sumber-sumber ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah Kampar. Perlu diingat bahwa istilah Kerajaan Kampar bisa merujuk pada beberapa entitas politik yang berbeda, terutama Kerajaan Kampar yang lebih besar dan lebih awal, serta Kerajaan Kampar Kiri atau Gunung Sahlian yang berdiri lebih kemudian. Berikut adalah beberapa sumber sejarah Kerajaan Kampar. Sumber untuk Kerajaan Kampar yang lebih besar dan lebih awal. Ya. Kaitan dengan kerajaan lain, tradisi lisan dan cerita rakyat, peninggalan arkeologi, catatan singkat dari dalam sumber lain. Sumber untuk Kerajaan Kampar Kiri atau Gunung Sahlian, tradisi lisan dan silsilah, catatan kolonial, wilayah Jelpebusur, penelitian sejarah modern. Ya. 3. Kehidupan politik di wilayah Kampar cukup kompleks karena adanya beberapa entitas politik yang pernah berdiri di sana. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita akan membahas kehidupan politik dari dua entitas utama, Kerajaan Kampar atau yang lebih besar dan lebih awal, dan Kerajaan Kampar Kiri atau Gunung Sahlian. 1. Kehidupan politik Kerajaan Kampar atau lebih besar dan lebih awal. Informasi. 1. Pengaruh kerajaan lain. 2. Struktur pemerintahan. 3. Hubungan dengan kerajaan lain. 4. Pemindahan ibu kota. 2. Kerajaan politik Kerajaan Kampar Kiri atau Gunung Sahlian. Pendiri oleh utusan Mergayung. Sistem pemerintahan monarki, rantauan daulat dan rantauan andiko, hubungan dengan pegawiyung, pengaruh kolonial Belanda, peran raja-raja adat dan agama. Ya. 6. Kerajaan Indragiri. Lokasi Kerajaan Indragiri terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau, Indonesia. Secara lebih spesifik, wilayah mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri
Ya. 2. Sumber sejarah kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau memiliki beberapa sumber sejarah yang memberikan informasi mengenai keberadaan sumber-sumber ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan kerajaan tersebut. Berikut adalah beberapa sumber sejarah kerajaan Indragiri. 1. Berita Tom Cruise atau Semua Olinda. 2. Catatan sejarah dinasti Ming Sihlu. 3. Rakyat Indragiri. 4. Peninggalan arkeologis dan bangunan bersejarah. 5. Sejarah modern. 6. Informasi tambahan. 3. Kehidupan politik kerajaan Indragiri. Kehidupan politik kerajaan Indragiri mengalami perkembangan yang dinamis sepanjang sejarah, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut adalah gambaran umum mengenai kehidupan politik di kerajaan Indragiri. Masa awal dan pengaruh Malaka. Pada ke-14, Bupati kepada Malaka, peran Datuk Pati. 2. Masa Kesultanan dan Otomi. 1. Setelah kejatuhan Malaka, pengaruh Islam, struktur pemerintahan, peran Sultan. 3. Inventis kekuatan eksternal, VOC atau Foreign Occupants Convention. 2. Pengangkatan Sultan Muda. Ya. Perlawanan terhadap Belanda. 4. Penghapusan kekuasaan politik. Tercatat Van Ferdinand Judas pada tahun 1838. 5. Aspek-aspek lain kehidupan politik. Hubungan dengan kerajaan lain, peran panglima, perubahan pusat pemerintahan. 7. Lokasi kerajaan Islam Jambi. Kerajaan Islam Jambi yang lebih dikenal sebagai Kesultanan Jambi terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geografis, Sultan ini berpusat di sekitaran aliran Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Berikut rincian yang mengenai lokasi Kesultanan Jambi. 1. Provinsi Jambi. 2. Sungai Batanghari. 3. Muara Sebang. 4. Perbatasan dengan yang lain kerajaan Indragiri. Kesultanan Palembang. 2. Sumber sejarah kerajaan Islam Jambi. Kerajaan Islam Jambi atau yang lebih dikenal sebagai Kesultanan Jambi memiliki beberapa sumber sejarah yang penting. Untuk memahami keberadaan dan perkembangannya, sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai asal-usul silsilah raja, peristiwa penting, dan aspek-aspek kehidupan di Kesultanan tersebut. Berikut adalah beberapa sumber kerajaan Kesultanan Jambi. 1. Berita Cina. 2. Catatan Eropa. 3. Silsilah Tambo. 4. Peninggalan arkeologis dan bangunan sejarah. 5. Naskah Melayu. 6. Penelitian sejarah modern. 3. Kehidupan politik kerajaan Islam Jambi. Kehidupan politik kerajaan Islam Jambi atau Kesultanan Jambi mengalami perkembangan yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Berikut adalah gambaran untuk mengenai kehidupan politik di Kesultanan Jambi. Masa awal dan pengaruh Majapahit. Pengaruh Majapahit, Datuk Duka Bahala. Masa peralihan Islamisasi, peliharaan kekuasaan orang kayu hitam dan Islamisasi. Struktur pemerintahan Kesultanan, Sultan sebagai pemimpin tertinggi, pemilihan Sultan, adat bersendi, syarat-syarat bersendi ketika bangsa 12. Interaksi dengan kekuatan eksternal, pengaruh Aceh, VOC, perlawanan terhadap Belanda. Masa setelah keruntuhan Kesultanan, Presidenan Jambi, pemerintahan adat. 8. Lokasi kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Palembang Darussalam terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kota Palembang dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Selatan atau Indonesia. Lokasinya sangat strategis karena berbeda di tepi Sungai Musi, sungai terbesar di Sumatera Selatan. Sumber sejarah Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam yang terpusat di Sumatera Selatan memiliki sejarah kaya dan kompleks. Untuk memahami sejarahnya, kita dapat menunjuk pada berbagai sumber baik tertulis, arkeologi,
tradisi lisan. Berikut adalah beberapa sumber sejarah Kerajaan Palembang. 1. Tertulis naskah-naskah kuno. 2. Catatan Eropa. 3. Sumber arkeologis, bentuk foto besar, benteng foto gawang, makam-makam kuno, artefak-artefak. 4. Tradisi lisan, cerita rakyat dan legend Tambo. 5. Sumber sekunder, penelitian sejarah modern, hubungan antara sumber. Kesimpulan. 3. Kehidupan politik Kerajaan Palembang. Kehidupan politik Kerajaan Palembang yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Palembang Darussalam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut gambaran umum mengenai kehidupan politik kerajaan tersebut. Masa awal dari Sriwijaya, pembentukan kesultanan, struktur pemerintahan kesultanan, pembantuan sultan, pati, adipati, penghulu, bandar, sistem marga, golongan biayai, interaksi dengan kekuasaan eksternal, Goje, Inggris, perlawanan terhadap kolonial, konflik internal, selain interaksi berakhirnya kesultanan. 3. 9. Kerajaan Minangkabau. Lokasi Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Minangkabau yang juga dikenal sebagai nama Pagaruyung, salah satu wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Indonesia pengaruhnya juga sempat meluas sebagai wilayah Riau dan Sumatera. 3. 2. Sumber sejarah Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau yang juga dikenal sebagai Praguyung memiliki sumber sejarah yang beragam, memberikan gambaran tentang keberadaan, perkembangan, dan kejatuhan sumber-sumber ini penting untuk memahami sejarah dan budaya Minangkabau. Dalam menelusuri, berikut beberapa sumber sejarah Kerajaan Minangkabau. 1. Prestasi. 2. Naskah kuno. 3. Catatan-catatan penjelajah dan pendagangan. 4. Peninggalan arkeologis. 5. Tradisi lisan. 6. Penelitian sejarah modern. 3. Kehidupan politik Kerajaan Minangkabau. Kehidupan politik Kerajaan Minangkabau atau yang dikenal juga dengan Praguyung memiliki corak yang khas dan menarik. Sistem politiknya tidak hanya berkutat dengan kekuasaan saja, tetapi juga membatalkan unsur-unsur masyarakat dan agama. Berikut gambaran umum mengenai kehidupan politik di Kerajaan Minangkabau. 1. Sistem pemerintahan. 2. Daerah atau sistem kerabatan. 3. Hubungan dengan kerajaan lain. 4. Peran penyidik dalam politik. 5. Order baru.